Di episode kali ini kita akan coba bahas apa bedanya interview dengan HR dan interview dengan user. Hai guys, nama gue Samuel, gue seorang HR Manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing-sharing tips-tips, pemikiran, dan pengalaman gue seputar HRD, perjalanan karir, juga isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Di channel ini, gue akan bikin satu video tiap minggunya, jadi kalau kalian suka dengan konten-konten yang ada di sini seputar karir dan pengembangan diri, seneng banget kalau kalian mau subscribe dan support terus channel ini, supaya channel ini makin bisa membantu dan ditonton oleh lebih banyak orang lagi. Salah satu pertanyaan yang sering gue dapetin adalah perbedaan mendasar antara interview dengan HR dan interview dengan user. Sebelum kita masuk ke perbedaan cara interviewnya, gue mau bahas dulu perbedaan role-nya. Juga gue mau ceritain tentang proses dasar yang akan teman-teman hadapi dalam sebuah interview. Pertama kita bahas tentang prosesnya dulu. Ketika teman-teman ngelamar kerja, tahapan pertama yang akan teman-teman hadapi biasanya ada CV screening, interview dengan HRD, kemudian interview dengan user. Nah, interview usernya bisa beberapa kali sampai akhirnya keputusan diambil. Untuk perekrutan fresh graduate atau teman-teman yang belum punya pengalaman kerja, biasanya ditambahkan beberapa jenis tes lagi. Bisa jadi psikotes, atau tes medical check-up, tes kesehatan, atau mungkin tes-tes lain yang berkaitan dengan kemampuan hard skill teman-teman, kemampuan coding, kemampuan Microsoft Excel, kemampuan presentasi, dan lain sebagainya, yang bisa aja diselipin di antara interview HR dengan interview user. Tujuannya apa sih? Tujuannya tentu untuk menyaring, karena biasanya fresh graduate volume aplikasinya besar sekali, bisa ratusan bahkan sampai ribuan. Nggak mungkin kan HR ngasih ke user ribuan orang buat di interview. Nah, apa bedanya HR dengan user? Kalau HR tentu kayak aku, yang emang kerjaan sehari-harinya adalah ngurusin HRD, ngurusin personalia. Jadi kalau seorang rekruter ya kerjaannya adalah memang ngerekrut orang. Dari pagi sampai sore, emang kerjaannya adalah setup interview dan interview orang. Kalau user itu sebetulnya bisa siapa aja di dalam perusahaan. Dia nggak perlu jabatannya harus direktur, dia nggak perlu jabatannya harus tinggi, tapi user biasanya adalah karyawan siapa aja yang sedang punya kebutuhan merekrut karyawan. Jadi misalkan gue nih seorang level staff, tapi gue butuh anak magang, gue butuh intern. Nah, gue pun bisa juga disebut sebagai user. Tentu saja kalau gue seorang manajer yang punya departemen dan gue mencari seorang anak buah, ya, tentu saja gue bisa disebut sebagai user. Tapi pada dasarnya user itu siapa aja karyawan di dalam perusahaan yang sedang membutuhkan anak buah dan meminta bantuan HR untuk mencarikannya. Itu aja perbedaan mendasarnya. Kalau perbedaan gaya interviewnya gimana? Gue perhatikan ada 3 perbedaan mendasar. Yang pertama, HR akan interview dengan tujuan untuk menyisir, tujuannya untuk mengurangi kandidat. Karena HR adalah garda kedua nih. Garda pertamanya kan CV. Setelah CV di screening, biasanya kandidatnya masih banyak banget. Dari misalkan 1000 CV yang masuk, HR mungkin masih akan memanggil belasan atau puluhan. Dari belasan atau puluhan itu mungkin hanya 5 atau 6 atau bahkan kurang dari itu yang diberikan ke user. Jadi, user akan interview dengan lebih terfokus karena kandidatnya lebih sedikit. Perbedaan kedua adalah mengenai jenis pertanyaannya. Biasanya, kalau interview dengan HR, akan ditanya lebih umum, lebih soft skill. Jadi, ya teman-teman tahulah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan HR. Perkenalkan diri Anda, apa kekurangan kelebihan Anda, kenapa Anda melamar di sini, 5 tahun lagi mau jadi apa rencananya. Which is semua pertanyaan-pertanyaan ini udah ada bocorannya loh. Nanti teman-teman bisa cek detailnya di channel aku ya. Nah, kalau HR sifatnya lebih soft skill dan umum, user akan lebih teknis. User ini akan jadi orang yang mungkin mensupervise kamu langsung pada saat kamu nanti direkrut di perusahaan. Jadi dia akan lebih menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan kamu bekerja sehari-hari. Akan ditanyakan mungkin dulu tim kamu berapa orang, dulu tanggung jawab kamu di kantor yang lama ngapain aja,
Misalkan kamu coder atau software developer, bahasa pemrograman apa saja yang kamu paling kuasai. Bukan nggak mungkin kamu juga akan dites oleh user ini, suruh bikin spreadsheet, suruh bikin presentasi, suruh bikin program, dan sebagainya. Itu bisa-bisa aja. Singkat cerita, HR akan lebih soft skill dan umum, user akan sifatnya lebih teknis. Nah, perbedaan yang ketiga, kalau kamu ketemu HRD biasanya cuma satu kali, ketemu dengan user itu bisa berkali-kali. Kamu bisa ketemu dengan seorang manajer, kemudian kalau manajernya mungkin belum yakin, manajernya bisa ngajak manajer lain untuk nginterview kamu bareng-bareng. Atau bahkan setelah kamu lolos interview dengan si manajer, kamu akan dipertemukan dengan atasannya si manajer, yaitu direktur yang nanti akan ngambil keputusan utama. Ini semua berkaitan dengan proses rekrutmen yang ada di perusahaan tersebut. Bisa aja ada perusahaan yang memang secara proses kamu harus ketemu dengan banyak orang dulu, baru keputusan bisa diambil. Ada juga perusahaan yang ya udah ketemu satu HR, ketemu satu user, udah cukup. Jadi beda perusahaan akan berbeda juga gaya interviewnya. Ada 3 fakta menarik juga yang perlu kamu perhatikan tentang user versus HR. Yang pertama, soal gaji. Yang bakal nentuin kamu bisa digaji sesuai dengan ekspektasi kamu atau tidak, itu biasanya user, bukan HR. Kenapa? Karena budget untuk ngegaji kamu akan diambil dari kantong departemen user tersebut. Kamu akan bekerja untuk mereka, dan user tersebut biasanya udah punya budget untuk menggaji sekian orang karyawan di dalam 1 tahun. Jadi mereka juga yang nanti akan memutuskan apakah mereka benar-benar suka sama kamu sehingga mau membayar sedikit lebih mahal, atau nggak bisa deh, udah kemahalan, budget kita nggak cukup. Fakta kedua soal headcount. Jadi kita tadi udah ngomongin budget. Nah, headcount ini adalah jumlah orang yang maksimal bisa ada di dalam satu departemen tersebut selama 1 tahun. Setiap departemen ketika di awal tahun mengumpulkan yang disebut dengan manpower planning, perencanaan sumber daya manusia. Dia mau beroperasi dengan berapa orang karyawan tahun itu. Jadi kalau di awal tahun dia bilang 10, sampai akhir tahun seharusnya dia hanya punya maksimal 10 orang karyawan. Jadi kalau kamu dengar istilah lagi nggak ada hiring, lagi nggak ada opening, nah bisa jadi karena 10-10 headcount tersebut lagi dalam posisi terisi. Fakta ketiga, seringnya user jadi pengambil keputusan terakhir. Ketika HR sudah menyortir sesuai dengan soft skill, sesuai dengan pengetahuan umum dan kriteria-kriteria umum yang dimiliki HR dan perusahaan, biasanya user yang akan memutuskan akan cocok atau enggak dengan seorang kandidat. Karena nanti sehari-harinya user tersebut yang akan bekerja secara langsung dengan kandidat tadi. Jadi tentu juga dia yang akan paling berkepentingan untuk memutuskan akan cocok untuk bekerja dengan kandidat tersebut atau tidak. Cuman ini bukan berarti interview dengan HR nggak penting ya. Tetap kalian harus memberikan yang terbaik buat keduanya, tapi biasanya bobot untuk pengambil keputusan terakhir seringnya ada di user juga. User cocok, HR pun akan ngelolosin. Cara ngadepinnya gimana? Tips gue cuman agar kamu jadi diri sendiri aja. Persiapkan diri sebaik-baiknya, lancarkan skrip interview yang sudah kamu siapin. Kalau bisa latihan di depan kaca, latihan di depan kaca. Kalau bisa latihan dengan company-company yang lain, artinya kamu tebar lamaran ke tempat lain sebanyak-banyaknya, lakukan juga supaya kamu punya kesempatan untuk ngomong, latihan. Nah, makin sering kamu ngomong, bakal makin lancar. Dan jangan lupa, interview itu seperti kencan pertama kok. Nggak ada kewajiban untuk lanjut kalau kamu nggak suka. Kalau perusahaan nggak suka, udah jelas kamu nggak akan dipanggil lagi. Tapi kalau pengalaman interview tidak menyenangkan, kalau kamu tidak nyaman dengan situasi yang kamu hadapi, treatment yang kamu rasakan pada saat interview, kamu pun berhak loh untuk bilang, saya nggak mau melanjutkan proses selanjutnya.
Kalau gagal di satu perusahaan, jangan lupa masih ada ratusan perusahaan lain yang kamu bisa coba. Nah, coba cerita di komen box di bawah, interview user yang paling berkesan yang kamu pernah rasakan seperti apa. Siapa tahu bisa jadi insight dan inspirasi buat teman-teman lain yang lagi berjuang juga. Thank you udah nonton sampai sini, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa share, like, dan tentu subscribe di channel ini supaya nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya!